Terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya. Saya tahu bahwa waktu sangat penting bagi Anda dan saya tersanjung Anda mau membagikan waktu Anda bersama dengan saya hari ini. Beberapa orang mengatakan hal negatif yang melukai diri mereka dari mulut mereka sendiri. Dan ini sangatlah merugikan. Kata-kata dari mulut Anda punya hubungan dengan masa depan dan arah kehidupan Anda. Jadi Anda perlu mengatakan apa yang Tuhan katakan tentang Anda supaya Anda bisa menikmati hidup Anda di dalam kemenangan. Mengakui firman Tuhan secara teratur akan membantu Anda menyadarinya ketika Anda mau mengatakan sesuatu yang negatif sebelum Anda mengatakannya. Dan hari ini Anda bisa belajar untuk berhati-hati dengan perkataan itu sendiri. Selamat menikmati ajaran hari ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, baik apakah terlihat atau tidak. Jadi sebenarnya kalimat ini mau mengatakan bahwa sekalipun keadaan di sekitar Anda tampaknya tidak bisa Anda nikmati, selalu ada cara untuk menikmati. Berapa banyak dari Anda yang ingin hidup seperti itu? Itulah tempat yang harus kita tuju, tempat di mana kita bisa menikmati hidup. Kalau kita hanya bisa menikmati hidup ketika keadaan di sekitar kita memberikan sukacita, maka kita akan mengalami saat yang sulit. Kita selalu menunggu supaya keadaan di sekitar kita berubah, tapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita supaya berubah. Dia ingin kita menjadi dewasa dan bertumbuh, dan supaya kita tidak membiarkan perasaan hati kita berubah begitu saja sesuai keadaan, tapi supaya kita stabil di dalam Tuhan. Ayat ini akan menjadi kunci bagi kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, apakah terlihat atau tidak, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jika kita ingin menikmati hidup kita, maka kita harus melakukan sesuatu. Pada mulut kita, berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa Anda bisa menjadikan diri Anda sedih ataupun gembira dengan kata-kata Anda? Ini benar. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Harmoni tidak diganggu oleh rasa takut, rasa gelisah, dan konflik moral dan berusaha mendapatkannya. Saya ingin supaya Anda memperhatikan apa yang akan saya bicarakan ini. Jangan hanya menginginkan hubungan yang damai dengan Tuhan, sesama Anda dan diri Anda sendiri, tapi kejarlah dan berusahalah untuk mendapatkan itu semua. Ayat ini luar biasa. Sering saya gunakan dalam banyak ajaran-ajaran saya. Karena ayat ini mengatakan tentang memiliki hubungan yang benar dengan 3 area. Pertama dikatakan, bagaimana supaya Anda bisa menikmati hidup Anda. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan, hidup dengan benar, berusahalah supaya bisa mendapatkan kedamaian. Jangan hanya mengatakan aku ingin memiliki damai, tapi kejarlah dan berusahalah untuk mendapatkannya. Mengejar berarti sangat mengharapkannya dan berusaha mendapatkannya dengan segenap hati Anda. Maka ini mengatakan bahwa Anda harus memiliki damai di dalam 3 hal. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri Anda sendiri. Saya ingin membahas tentang bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri. Banyak orang yang tidak menyukai diri mereka. Banyak orang tidak menyukai banyak hal tentang diri mereka, dan ini sangat buruk. Mereka tidak bisa menikmati hidup mereka sendiri. Diri Anda tidak pernah bisa Anda hindari, jadi sekarang Anda perlu memiliki perilaku yang baru. Karena diri Anda selalu bersama dengan Anda. Itu tidak akan berubah selama Anda masih bernafas. Kemanapun Anda pergi, diri Anda selalu menyertai. Apa yang ada di dalam hati kita keluar lewat mulut kita. Jadi saya yakin, seperti orang-orang di seluruh dunia, seperti yang pernah saya lakukan, mungkin Anda mengatakan banyak hal negatif tentang diri saya. Ayolah. Seperti, aku payah sekali. Sekarang lihat saya akan berperan seperti ibu Anda untuk beberapa saat. Itu hal terburuk yang mungkin Anda lakukan. Anda katakan, kenapa? Hal itu buruk sekali. Saya akan memberitahukan sesuatu kepada Anda. Pertama-tama, segalanya tentang membenci diri sendiri. Dan aku tidak menyukai diriku, ini menghina Tuhan, karena kalau Dia mengasihi Anda sampai mengutus putra tunggalnya untuk mati bagi Anda, siapa Anda sampai bisa membenci diri Anda sendiri? Tuhan itu mengasihi Anda. Dalam Roma dikatakan kasih Tuhan mengalir keluar dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tuhan mengasihi Anda dan Dia mencurahkan kasih-Nya untuk Anda.
Dan sebelum Anda bisa melangkah lebih jauh di dalam perjalanan Anda bersama Tuhan, sekarang dengarkan saya. Karena beberapa dari Anda bergumul dalam hal-hal ini dan itu karena Anda salah melangkah, Tuhan mencurahkan kasih-Nya untuk kita ke dalam diri. Kasih-Nya tidak bersyarat, kekal, bebas untuk semua orang. Dia tidak pilih kasih. Kasih-Nya tidak berdasarkan atas apa yang Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Dia mengasihi Anda dan itu saja yang terpenting. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Anda tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Kalau Anda tidak menerima kasih Tuhan, maka Anda tidak bisa mengasihi orang lain karena Anda tidak memiliki apa-apa untuk mengasihi mereka. Anda tak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Apa yang saya maksud menerimanya? Maksudnya adalah Anda harus mengasihi diri Anda sendiri. Anda tidak akan menerima kasih Tuhan kalau Anda tidak mengasihi dan menghargai diri Anda sendiri. Saya tidak mengatakan supaya Anda mencintai diri Anda sendiri dan menjadi egois dan egosentris. Yang saya katakan, kasihilah diri Anda. Hargailah diri Anda. Hargai kehidupan yang Anda miliki, yang Tuhan berikan kepada Anda. Hargai bagian dari Tuhan yang telah Ia letakkan di dalam diri Anda. Kita adalah tubuh Kristus. Dan saya percaya walaupun ada Roh Kudus yang memenuhi kita, saya percaya dalam anugerah dan talenta Tuhan meletakkan sedikit dari dirinya ke dalam tiap-tiap dari kita. Dan menurut saya Dia memberikan sedikit mulutnya kepada kita. Karena kita adalah umat kesayangan dari Tuhan. Ini menyedihkan sekali. Saya pernah melakukannya dalam satu persekutuan dan ini luar biasa. Aku bodoh sekali. Aku tolol. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Aku jelek, aku gendut. Ini dan itu. Lagi dan lagi. Ini tidak heran. Oh, perasaan Anda itu buruk sekali. Tidak heran kalau Anda tidak bahagia. Kalau Anda merasa diri Anda seperti itu, maka itu akan membuat orang lain tidak menyukai Anda karena apapun yang Anda pikirkan. Itulah yang Anda tunjukkan kepada orang lain. Saya punya pesan tentang hal ini, tapi ini bukanlah topik untuk hari ini, akan tetapi untuk mengajarkan mulut Anda dan untuk memberitahu Anda betapa pentingnya apa yang Anda katakan tentang diri Anda dengan mulut Anda sendiri. Saya lalai kalau saya tidak mengambil sedikit waktu untuk mengatakan ini. Anda perlu mengatakan hal yang baik tentang diri Anda. Anda perlu mengatakan apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Aku memiliki kebenaran dalam Kristus. Tuhan mengasihiku, itu hal yang baik. Setiap hari Anda harus mengatakannya. Beberapa kali, Tuhan mengasihiku. Bercerminlah dan katakan, Tuhan mengasihiku dan Dia hidup di dalam tubuhku. Tuhan mencintaiku. Tuhan, aku adalah bait Allah. Aku, Anda mengerti. Anda, saya adalah bait Allah. Lalu mengatakan hal-hal seperti aku memiliki bakat dan talenta. Walaupun Anda belum mengetahuinya, Anda harus mulai mengatakannya. Aku punya bakat dan talenta. Aku biji mata Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Kemanapun aku pergi, aku memiliki banyak teman. Aku punya masa depan yang cerah. Tuhan punya rencana yang baik untukku. Aku dalam perjalanan ke surga dan aku akan menikmati perjalananku. Saya memang melakukan kesalahan, tapi tidak semua yang saya lakukan salah. Saya tidak berada di tempat yang saya butuhkan, tapi puji Tuhan, saya sudah tidak berada di sana. Berhati-hatilah dengan perkataan Anda. Beberapa dari Anda perlu mengubahnya ketika Anda keluar dari sini hari ini dan mintalah kepada Tuhan untuk memaafkan Anda atas apa yang telah Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Mungkin ada orang yang merendahkan Anda ketika Anda masih kecil. Mungkin Anda tidak bisa melakukan apapun pada apa yang dikatakan orang lain dan tentang Anda, tapi Anda bisa mengubah apa yang Anda katakan kepada diri sendiri. Anda perlu setuju dengan Tuhan, bukan dengan iblis. Saat berikutnya iblis mengatakan Anda bodoh, Anda katakan tidak. Aku akan masuk ke surga dan kau tidak akan bisa. Hati-hatilah dengan perkataan Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Tengoklah ke sebelah Anda dan katakan hati-hati dengan perkataanmu. Katakan karena kau akan memakan kata-katamu. Apakah Anda sudah paham kata-kata saya? Sudah paham?
Baiklah. Apa yang biasanya saya katakan bertahun lalu kalau ada orang yang memperbaiki kesalahan saya, itu benar. Semuanya salahku, aku memang bodoh. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Semuanya salahku. Oh. Saya beritahukan satu hal, saya harus merasa takut akan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hal terbaik di dalam hidup saya dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin berumur panjang, memiliki kelimpahan dan bisa membantu banyak orang. Saya tidak ingin merasa depresi, kecil hati, menderita. Dan saya tahu bahwa apa yang saya katakan dengan mulut saya berhubungan dengan suasana hati saya dan perilaku. Katakan, aku mengasihi diriku. Aku memiliki bakat dan talenta. Aku punya masa depan yang cerah. Ada anugerah Tuhan kemanapun aku pergi. Ini hari baru. Aku akan melangkah maju. Lihat Yakobus 3. Ini adalah catatan pertama yang ingin Anda buat. Berhati-hatilah dengan perkataanmu tentang dirimu sendiri. Ingat, pesan kami hari ini adalah berhati-hati dengan perkataanmu. Bagaimana kita bisa mengajar tanpa membaca Yakobus? Wow. Saya akan cerita masa kecil. Ketika saya merasakan masa-masa sulit dan pelayanan saya merasa harus mengajar di atas sini dan saya belum pernah merasakan itu. Biasanya saya berdiri di sini dan berkhotbah sepanjang hari dan rasanya begitu mudah bagi saya, tapi saya mengalami pergumulan. Rasanya semua hal yang saya katakan itu buruk. Bahkan meskipun orang-orang mengatakan khotbah saya bagus, tapi saya merasa itu adalah buruk. Rasanya saya ingin agar semuanya cepat selesai, dan ketika Anda berkhotbah dan Anda melihat arloji Anda tahu ada masalah. Rasanya seperti, astaga, kapan ini berakhir? Ini terjadi 3 kali berturut-turut. Dan saya beritahu Dave, aku tidak tahu apa yang salah denganku, tapi ada yang salah dan aku akan menemukannya. Malam itu saya terus terjaga meminta supaya Tuhan menunjukkan apa yang salah dengan diri saya. Kenapa perasaan saya seperti itu? Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Paginya Dave bertanya apa Tuhan mengatakan sesuatu. Kata saya tidak ada. Tapi Dave mengatakan rasanya Tuhan menunjukkan padaku. Ya, aku juga bisa memberitahukan beberapa hal-hal yang salah yang kau lakukan. Saya tidak punya hati untuk menerima, jadi saya katakan baiklah. Kata Dave, kau ingat waktu itu kau mengatakan sesuatu tentang pengajar lainnya dan kau mengatakan bahwa kau merasa ajarannya tidak masuk akal, bahwa ajarannya itu keluar dari topik yang dibicarakan. Saya katakan, ya memang benar, dan kata dia, aku merasa sepertinya Tuhan menunjukkan padaku apa yang salah denganmu karena kau menghakiminya. Sekarang kau mengalami saat yang cukup sulit saat ini. Dan setelah mendengar itu semua, saya mengatakan, ya, kau memang berkata seolah-olah akulah yang salah. Begitu kan maksudmu? Dia yang salah. Dave katakan, lihat, yang aku katakan adalah yang menurutku Tuhan tunjukkan kepadaku. Kau bisa menerimanya atau meninggalkannya. Terserah kau saja. Ya. Lalu saya putuskan, baiklah, aku akan segera pergi untuk berdoa. Saya butuh waktu 3 hari dan itu tidak cukup baik. Tuhan membawa saya ke Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, karena kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat lagi. Wow. Wah. Dengan kepilihannya lebih hebat dari orang lain, kalau Anda mengajarkan firman Tuhan, maka Anda harus menyadari bahwa sekalipun Tuhan punya satu ukuran untuk kita, kalau Anda mengajarkan firman Tuhan, Anda diuji menurut ukuran yang lebih tinggi dan Tuhan akan menguji Anda lebih keras dari orang lain.
Itu menjelaskan pada saya seringkali kenapa saya merasa diukur pada beberapa hal. Dan orang-orang yang berada di sekitar saya, suami saya, anak-anak saya, tampaknya mereka tidak merasa terganggu sama sekali dengan apa yang saya lakukan. Demikianlah kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saat saya membaca Alkitab ini, saya tahu Tuhan sedang menunjukkannya pada diri semua hal yang mungkin saya lakukan. Salah satu hal yang paling berbahaya yang bisa saya lakukan adalah mengatakan hal yang negatif tentang karunia pengajaran dari orang lain sekarang sekalipun saya tidak menyukai ajaran mereka. Percayalah, saya akan tetap menjaga mulut saya, bahkan ketika ada orang yang berkata, saya tidak menyukainya, saya akan berkata, Anda tahu apa, semua orang punya cara penyampaian yang berbeda, jadi temukan saja seseorang yang Anda suka, jangan bicarakan yang tidak Anda sukai. Kalau seseorang pemain drum menghakimi pemain drum lainnya atau apapun itu, menurut saya ketika kita masuk ke dalam dunia kita sendiri, kita harus sangat berhati-hati. Karena ketika kita mulai mengatakan hal negatif tentang orang lain, bukankah secara tidak langsung kita memuji dan menyombongkan diri kita sendiri? Bukankah sama saja kita mengatakan, wah, aku lebih baik? Kita akan bahas lagi tentang kesombongan ini dan tentang penghakiman, tapi saya hanya ingin membagikan contoh tadi pada Anda. Lalu kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dengan menggunakan perumpamaan kapal besar dan kemudi dan bahwa hal kecil itu bisa mengendalikan kapal yang besar. Ayat ini mengatakan bahwa lidah kita mengendalikan kemudi kita. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, roda kehidupan manusia. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar, dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ini menarik sekali. Ada penjinak singa dan pawang ular. Manusia bisa melatih beruang dan semua hewan itu, tapi kita tidak bisa melatih dan menjinakkan lidah kita. Kita perlu bantuan Tuhan untuk melakukannya. Itulah sebabnya Daud berdoa, Tuhan tolong awasi mulutku supaya aku tidak berdosa menentangmu dengan lidahku. Jangan Anda kira itu hal yang mudah dan Anda berpikir, oh ya, aku bisa mengatasinya. Anda tak bisa melakukannya sendiri. Kita berbicara terlalu jauh dan mulut kita hanya mengungkapkan semuanya yang kita rasakan. Dan setiap perilaku kita, ini sangat menyedihkan, ini mengganggu saya. Dan kemudian, ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat betapa buruknya kita bisa berkumpul bersama-sama seperti ini dan memuji Tuhan. Lalu ketika kita pulang, kita mencela orang lain yang diciptakan menurut rupa dari Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Kita tidak boleh demikian. Kita bahas tentang lidah yang menjadi cobaan ini karena kalau Anda pernah mengalami masalah dan bisa melewatinya tanpa mengatakan sesuatu yang negatif, Anda orang yang beriman dewasa. Itulah tantangan yang terbesar yang kita hadapi ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ketika kita merasa kecewa, ketika ada yang membuat kita marah, ketika rasanya kita mengalami hari paling buruk dari seluruh hari. Itu tantangan. Yohanes 16 ayat 33, Yesus memberikan petunjuk kepada kita.
Yesus katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu nasihatnya untuk masalah-masalah kita. Memang itu terjadi. Hal-hal yang tidak kita sukai akan terjadi dalam hidup kita. Setiap orang akan mengalami hal-hal yang tidak mereka sukai sama sekali. Anda tidak bisa menjalin suatu hubungan dan meminta orang itu untuk memuji dan mengalah kepada Anda sepanjang waktu. Anda tak akan menemukan gereja yang sempurna, pengajar yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, teman yang sempurna. Anda tak akan bisa menemukan lingkungan yang sempurna dan rumah yang sempurna. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Tapi saya yakin saya tidak mendengar Yesus mengumpat dan mengeluh, bukan begitu? Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia selalu sama. Cukup menarik. Alkitab mengatakan kepada kita saat-saat ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Anda sudah mendengarkan pernyataan kuno, kalau kau tidak bisa mengatakan hal baik, jangan katakan apa-apa. Saya percaya. Seringkali ketika kita merasa sepertinya kita berada di bawah tekanan, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah diam. Dan kalau Anda tidak bisa diam di tengah-tengah banyak orang, maka pergilah sendirian ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengajak Anda bicara. Saya ingin mendorong Anda untuk mulai mengatakan apa yang Anda ingin untuk terjadi. Bukan hanya selalu membicarakan tentang apa yang Anda miliki. Sekarang tentu saja apa yang Anda inginkan untuk terjadi harus berhubungan dengan firman Tuhan. Kami tidak mengatakan bahwa Anda akan mengatakan apapun yang Anda inginkan dan semua itu akan dikabulkan. Itu tidak tepat, tapi saya percaya bahwa ketika kita membuat persetujuan, Tuhan katakan Anda memiliki masa depan, maka Anda perlu mengatakan bahwa Anda punya masa depan yang cerah. Kalau Tuhan katakan semuanya yang Anda usahakan akan berhasil, maka Anda perlu mengatakan semua akan berhasil.